Horas, selamat datang di YouTube channel aku. By the way, akhirnya musim panas tiba di New York City. Setelah berbulan-bulan berdingin-dinginan, ya kita menikmati cuaca yang begitu bagus hari ini. Di video kali ini aku bakal sharing mengenai salah satu beasiswa yang aku dapat pada tahun 2015 lalu, namanya Young Southeast Asian Leader Initiative atau YSEALI Program. Dan video kali ini bakal diambil oleh salah satu teman terbaik aku, Kania. Yap. So stay tuned. YSEALI program itu adalah sebuah program yang didanai secara penuh oleh pemerintah Amerika Serikat khusus untuk para pemuda-pemudi di negara-negara ASEAN. Dan salah satunya adalah Indonesia. Ada beberapa kategori untuk YSEALI program. Yang pertama, YSEALI Academic Fellows. Yang kedua, YSEALI Professional Fellows. Dan yang ketiga, YSEALI Regional Workshop. Untuk YSEALI Academic Fellows itu para pemuda-pemudi ASEAN yang berumur dari 18 sampai 25 tahun. Dan untuk Professional Fellows itu berumur 25 sampai dengan 35 tahun. Kemudian YSEALI program ini memiliki 3 tema atau topik besar untuk Academic Fellows-nya. Yang pertama itu ada Civic Engagement, yang kedua ada mengenai isu lingkungan, dan yang ketiga adalah Social Entrepreneurship. Jadi pada tahun 2015 lalu itu aku lulus untuk program YSEALI on Civic Engagement di University of Nebraska, Omaha, Amerika Serikat. Waktu itu aku berada di Amerika Serikat mengikuti program ini selama 5 minggu. Aku memiliki kesempatan untuk berkunjung juga ke beberapa states. Yang pertama itu ada Nebraska, kemudian ke South Dakota, kemudian ke Portland, Oregon, dan ke Washington DC, ibu kotanya Amerika Serikat. Banyak hal yang aku dapatkan dari program ini. Di antaranya adalah meningkatkan kapasitas atau meningkatkan skill aku juga, terus meningkatkan jiwa kepemimpinan aku melalui program-program yang disediakan oleh kampusnya, yaitu membuat project, presentasi, dan melakukan aksi-aksi sosial di Nebraska pada waktu itu. Kemudian ada beberapa hal yang membuat aku sangat tersentuh gitu loh, melihat ketika kita berkunjung ke kampus Tri-Faith di Nebraska itu. Jadi kampus Tri-Faith itu di sana ada masjid, ada gereja, dan sinagog. Jadi 3 agama yang berbeda di satu lokasi, tapi sangat rukun dan damai. Jadi aku merasa, wah, ya, kalau negaraku juga bisa hidup damai dan rukun seperti ini, pasti akan sangat bahagia. Dari aku pertama kali juga ke sinagog itu waktu di Nebraska. Aku berkomunikasi dan berdialog dengan pemimpin agamanya. Kemudian aku juga sudah biasa berkomunikasi dengan pemimpin agama Kristen dan Islam di Indonesia. Tapi itu waktu itu pertama kali dengan pemimpin agama Yahudi. Dan dari pengalaman ini juga aku lebih menyadari lagi bahwa tidak ada agama yang mengajarkan kebencian. Seluruh agama itu mengajarkan kebaikan. Jadi harapan aku itu adalah ketika kita memahami dan mengerti satu sama lain dan tidak merasa bahwa kita itu adalah yang paling benar, maka kita akan bisa menjadi hidup lebih damai dan aman. Kalau untuk teman-teman yang ingin daftar, apa aja sih tipsnya biar lolos? Oh ya, jadi seperti yang aku jelaskan tadi, kita itu memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan di negara kita masing-masing. Jadi syarat pertama itu adalah kita harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan benar. Yang kedua, memiliki pengalaman di bidang yang kita daftar. Contohnya, kalau kita memang passionnya atau aktivitas kita selama ini adalah di bidang lingkungan, maka daftarlah di bagian isu lingkungan. Tapi kalau kita selama ini bergeraknya di bidang sosial, dengan masyarakat, dengan kegiatan-kegiatan sukarelawan, daftarlah di civic engagement gitu loh. Kemudian pastikan semua aplikasi atau form yang ditanyakan itu dijawab semua lengkap. Dan kita harus mengisi 1 buah esai beserta dengan mempersiapkan setidaknya 1 surat rekomendasi dari orang yang benar-benar mengenal kita, mengetahui tentang kegiatan kita, dan juga bisa menjelaskan tentang
kekuatan atau strength kita, sehingga kita memiliki kesempatan untuk menjadi perwakilan dari negara kita. Oh ya, biasanya yang ditanyakan di SA itu adalah kira-kira project atau aksi apa yang akan kita implementasikan setelah mengikuti program ini. Jadi, masukan aku untuk teman-teman yang pengen mendaftar, make sure atau pastikan kalau project yang akan kita lakukan itu adalah yang pertama spesifik, yang kedua itu adalah harus dapat diukur, yang ketiga itu harus relevan dengan isu yang ada di Indonesia dan bisa kita pelajari di Amerika Serikat, dan yang keempat itu adalah program itu nggak muluk-muluk, harus terimplementasikan dan bisa kita capai gitu. Dan yang terakhir itu adalah time bound, yang artinya memiliki tolak ukur waktu sehingga project kita ini benar-benar terlaksana di Indonesia dan kemungkinan besar kita akan dipilih untuk mewakili negara Indonesia di program ini. Bagi teman-teman yang ingin ke Amerika Serikat dan tertarik untuk mengikuti program ini, jangan lupa deadline-nya itu 1 Juni, sehingga persiapkan aplikasi kalian dari sekarang dan submit sebelum tanggal 1 Juni. Semoga kalian menjadi perwakilan dari negara kita, Indonesia. Kemudian, untuk mengetahui informasi lengkapnya lagi, ada di websitenya, bisa klik langsung dari link di bawah ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton. Jangan lupa subscribe YouTube aku, karena aku akan berbagi pengalaman-pengalamanku lainnya. Mau lihat ya godang? Yeay!